Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa belajar di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzi dengan NIM 2121111266 dari kelas 3G. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai atau tentang wizarah. Yang pertama adalah pengertian wizarah. Wizarah menurut Al-Mawardi membagi pengertian wizarah menjadi 3. Yang pertama, wizarah berasal dari kata al-wizar, berarti al-suk atau beban, karena wizar memikul tugas yang diberikan kepala negara kepadanya. Yang kedua, wazarah berasal dari kata al-wazar yang berarti al-malja atau tempat kembali. Dinamakan demikian karena kepala negara membutuhkan pemikiran dan pendapat wazirnya sebagai tempat kembali untuk menentukan dan memutuskan kebijaksanaan negara. Yang ketiga, wizarah juga berasal dari kata al-azr yang berarti al-zuh atau punggung. Ini sesuai dengan fungsi dan tugas wazir yang menjadi tulang punggung pelaksanaan kekuasaan kepala negara. Materi wizarah yang kedua adalah tentang sejarah wizarah. Wizarah bukanlah istilah yang terdapat pada pemerintah Islam saja. Wizarah sudah ada sejak zaman pra-Islam. Wizarah ini telah dikenal jauh pada masa Mesir kuno, Bani Israel, dan Persia kuno. Menurut Jurji Zaidan, wizarah adalah perangkat kekuasaan tertinggi dan bukan ciptaan Islam, tetapi berasal dari Persia yang diambil oleh kaum muslimin pada masa Daulah Abbasiyah. Materi yang ketiga adalah macam-macam wizarah. Menurut Al-Mawardi, ada 2 macam kementerian. Yang pertama, wizarah tafwid atau kementerian delegatori, yaitu menteri yang diangkat oleh kepala negara atau khalifah untuk diserai tugas atau wewenang yang dibebankan kepadanya, mengatur kebijakan dan keputusan-keputusan negara dan pemerintahan sesuai ijtihadnya. Akan tetapi peran wazir tidak hanya sebatas itu. Wazir juga bisa dan berhak mengatasi kasus-kasus kriminal baik secara langsung atau diwakilkan memimpin perang dan lain-lain. Yang kedua adalah wizarah tanfidz. Wizarah tanfidz atau kementerian eksekutif, yaitu kementerian yang diangkat oleh kepala negara untuk melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Hanya saja kementerian di sini tidak punya wewenang untuk mengambil tindakan sendiri tanpa sepengetahuan kepala negara. Materi yang terakhir tentang wizarah yaitu tentang syarat-syarat wizarah yang terbagi menjadi 6. Yang pertama, seorang wizarah harus memiliki sifat amanah atau dapat dipercaya. Yang kedua, jujur atau tidak mudah untuk berbohong. Yang ketiga, tidak rakus hingga bisa dengan mudah menerima suap atau tidak mudah menerima suap. Yang keempat, tidak pernah bermusuhan dengan orang lain. Yang kelima, seorang wizarah harus laki-laki. Yang keenam, pandai dan cerdas.
Sekian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.